Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Wicaksana dengan NPM 2101010097 Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan laporan kunjungan industri dengan judul Analisis Pemberian Kompensasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan, Studi pada PT Swabina Gatra, Kokoalen Bali, UJK Bali, dan Cening Bagus. Dengan dosen pembimbing Nur Hidayah SE MM. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama, kompensasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, karyawan bekerja untuk memperoleh imbalan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja. Yang terakhir, perusahaan harus menentukan kebijakan kompensasi yang cepat dalam sebuah perusahaan. Kompensasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. Jika karyawan merasa kompensasi yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka mereka akan bekerja dengan lebih maksimal. Sebaliknya, jika kompensasi tidak sesuai, maka kinerja karyawan dapat menurun. Selanjutnya yaitu tujuan kunjungan industri. Mengetahui sistem pemberian kompensasi pada perusahaan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan. 3. Mengetahui perbedaan sistem kompensasi pada beberapa perusahaan. Melakukan kunjungan industri ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemberian kompensasi pada karyawan untuk meningkatkan kinerja. Pengertian kompensasi. Kompensasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tiap bulan berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Segala dengan pengertian itu, upah atau gaji diartikan juga sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara tunai atau berupa natura yang diperoleh pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap dalam berupa uang atau barang, misalnya THR, tunjangan hari Natal, dan insentif. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Kinerja karyawan menunjukkan seberapa baik orang karyawan menjalankan pekerjaannya. Kinerja yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja, ability kali motivation. Ability terdiri dari yang pertama knowledge, yang kedua skill. Motivation terdiri dari yang pertama sikap, yang kedua kemampuan bekerja. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi kerja. Jika karyawan memiliki kemampuan tinggi tetapi motivasi rendah, maka kinerja tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perusahaan memberikan motivasi, salah satunya melalui kompensasi. Indikator kerja karyawan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kuantitas kerja, yang kedua, kualitas kerja, yang ketiga, kerjasama, 4, tanggung jawab, dan 5, inisiatif. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa baik karyawan bekerja, misalnya dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, kualitas hasil kerja, kemampuan bekerja dengan tim, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil inisiatif. Kompensasi di PT Swabina Gatra. Bentuk kompensasi di PT Swabina Gatra ada beberapa. Yang pertama, gaji, yang kedua bonus, yang ketiga catering karyawan, yang keempat quality work life, 5 hadiah umroh, 6 lembur sesuai aturan ketenagakerjaan. Di PT Swabina Gatra memberikan kompensasi tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga non-finansial seperti kegiatan catering dan reward umroh. Hal ini bertujuan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi di Kokoalen Bali. Kompensasi yang diberikan yang pertama gaji sesuai UMR Bali, yang kedua BPJS Kesehatan, ketiga BPJS Tenaga-Kerjaan, bonus target, dan yang terakhir upah lembur. Kokoalen Bali memberikan kompensasi yang cukup lengkap pada karyawan. Selain gaji sesuai standar UMR, perusahaan juga memberikan jaminan sosial serta bonus bagi karyawan yang berhasil mencapai target kerja.
Kompensasi di OJK Bali. Sistem kompensasi berdasarkan level jabatan, masa kerja, dan kinerja pegawai yang berprinsip adil dan kompetitif. OJK memiliki sistem remunisasi yang sangat terstruktur. Besarnya kompensasi ditentukan berdasarkan jabatan, masa kerja, dan kinerja pegawai sehingga sistem ini dianggap lebih adil dan profesional. Kompensasi di Cening bagus. Strategi pengelolaan SDM mempertahankan pekerjaan aktif dan produktif, mengurangi pekerjaan yang tidak produktif, dan kompensasi sesuai aturan tenaga kerjaan dan tidak menerapkan lembur. Cening bagus lebih berfokus pada efisiensi tenaga kerja. Perusahaan berusaha mempertahankan karyawan yang produktif agar kinerja perusahaan tetap optimal. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kompensasi berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, setiap perusahaan memiliki sistem kompensasi yang berbeda. 3. Kompensasi baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Yang terakhir, dengan sistem kompensasi yang sangat tepat, tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Hasil dari kunjungan industri dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan yang mampu memberikan kompensasi yang adil dan sesuai akan memiliki karyawan yang lebih produktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.